adalah supir bus, salah satu pekerjaan yang identik dengan urusan laki-laki. Bagaimana tidak, membawa kendaraan yang begitu besar dengan puluhan penumpang melewati rute antar kota, antar provinsi, tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Tapi jangan salah, pekerjaan yang cukup berat ini ternyata bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan. Sosok wanita yang populer disebut Liena Ozora ini tentu saja nampak seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai supir bus, Liena akan menjadi sangat fokus dan serius. Kehadirannya selalu saja menjadi magnet bagi para busmania, khususnya kaum pria. Penasaran? Gimana sih pendapat warga 62 tentang supir bus wanita ini? Pantas atau enggak ya? Ini kabar baik juga, Nata perempuan itu nggak cuma bekerja di dapur aja loh, Nata mereka tuh punya stamina yang kuat dan bisa pekerjaan-pekerjaan yang kasar kayak gitu. Menurutku bagus banget, karena itu meluaskan persepsi itu, jadi mispersepsinya bisa diganti dengan sesuatu yang ya udah hal baik gitu. Tak bisa dipungkiri jika tampilan wanita yang akrab dipanggil Liena ini memang berbeda dengan supir bus pada umumnya. Feminim, modis, dan cantik. Menarik banyak perhatian. Tapi sebenarnya jadi supir bus tak pernah sekalipun terbesit di benak Liena. Ya, semua terjadi karena desakan ekonomi demi menghidupi 3 anaknya yang masih kecil. Perempuan bernama asli Lina Supriyanti ini awalnya adalah seorang single parent yang bekerja di bidang perhotelan di Timor Leste. Penghasilannya cukup lumayan, namun sayang, akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Lina dirumahkan dan berhenti bekerja. Nyoba masuk ke Agra gitu. Tapi juga nggak semudah Agra langsung menerima saya. Oh ya besok kamu jalan, enggak. Pasti ada prosedurnya itu kurang lebih hampir 3 bulanan. Di railing dulu, dicoba dulu. Saking sulitnya mendapat kerja di masa pandemi, Liena lalu nekat melamar kerja di sebuah PO Bus. Lewat serangkaian tes dan uji coba, Liena akhirnya diterima bekerja sebagai supir bus antar kota. Tentunya melalui proses pendampingan dari supir senior yang kebanyakan laki-laki. Pertama kali masuk Agra tuh redek, canggung. Karena kan kita dunianya kan laki-laki, semua cowok, terus ya pasti izin lah, malu gitu sama teman-teman. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Bawa bis itu bisa nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah ya Tuhan tuh ngasih jalan tuh nggak kurang-kurang untuk aku masuk di Agra. Meski seorang wanita, Liena tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan supir sembarangan, karena dipercaya perusahaan membawa bus dengan sasis premium dengan kapasitas hanya 20 orang saja. Profesinya yang langka dilakukan wanita membuat Liena menjadi sorotan. Wanita yang selalu tampil menarik ini memiliki 125.000 follower di akun Instagramnya. Ia dianggap sebagai Wonder Woman dalam dunia perbusan Indonesia. Kalau sekarang tuh lebih seneng, keluarga tuh lebih seneng aku kerja yang sekarang. Ya lebih ayam aja sih Mbak, jalani untuk sekarang jadi driver tuh. Nggak ada kendala, untuk keluarga tuh mendukung semua. Liena seringkali membawa bus untuk rute perjalanan Jakarta-Wonogiri pulang pergi. Dalam sekali pemberangkatan, ada 2 supir dalam satu bus sehingga bisa bergantian untuk beristirahat. Maklum saja, perjalanan membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 10 jam. Untuk menjaga stamina para driver, tentu saja membutuhkan waktu beristirahat demi keamanan perjalanan. Setiap 10 kali trip Jakarta-Wonogiri, Liena akan meliburkan diri demi berjumpa dengan anak-anaknya. Nah kalau contoh nih saya angkatan pagi, saya jam 7 dari Pul Agramas, biasanya saya bawa itu sampai rumah makan. Jam 12 sampai rumah makan, nanti ada A+ lagi driver yang tengah, itu
bawa biasanya sampai Pasar Rebo atau sampai mana, nanti sisanya saya yang bawa gitu. Insya Allah ini September ada launching perdana untuk jurusan Malang Jakarta. Tak terasa sudah 3 tahun Liena Ozora berprofesi sebagai supir bus wanita antar kota, antar provinsi. Suka duka dunia perbusan kerap Liena alami, termasuk godaan dan ajakan kencan dari para lelaki hidung belang. Liena tentu saja menolak dengan halus. Pengalaman aneh berbau mistis juga sering dialami Liena, khususnya ketika membawa bus melewati jalur-jalur yang dianggap jalur tengkorak. Sering sih kayak gitu Mbak, sering banget. Cuma kalau kita udah lihat barang gituan ya paling kita bisanya cuma kaget, istighfar udah gitu aja udah. Paling sering itu di tol. Dan paling sering itu tengah malamnya pas kita jalan tuh lebih dari jam 12 itu. Atau saya pas jalan pinggir itu. Ya spontan kayak orang di pinggir jalan itu pada berdiri, itu sering sih lihat-lihat kayak gitu Mbak. Meski kerap mengalami peristiwa horor, Liena tak ambil peduli. Untuk menjaga diri, ia selalu menyempatkan diri berdoa sebelum dan selama perjalanan agar diberi kelancaran saat bertugas. Apalagi kerja yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal demi menafkahi anak-anaknya. Sebagai wanita, Liena tak mau kalah berjuang demi yang dicintainya. Harapannya ya namanya wanita itu nggak usah mudah putus asa. Walaupun kadang aku hampir putus asa, tapi aku selalu semangat. Aku punya pekerjaan kok. Ya semangat aja langsung, paling kerja aja sih gitu. Dalam dunia perbusan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara tugas seorang supir wanita dan supir pria. Selama memenuhi kualifikasi perusahaan, siapapun memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai supir bus antar kota. Tapi tentunya perusahaan memiliki kebijakan khusus yang membagi jam kerja untuk Liena dari pagi hingga sore hari saja. Supir lain pun tak ada yang keberatan. Sebagian sih kita ada bedakan, tapi kita juga tidak bisa melarang ya ketika memang untuk kru cewek ini sendiri jalannya malam. Karena pertimbangan kita juga, kita harus sesuaikan dengan mungkin dari partnernya juga, mungkin dari rutenya si unitnya ini. Ya mungkin wanita juga bisa jalan malam juga sih, tapi tetap kita tidak lepas untuk pemantauannya. Selain Liena, ada juga seorang perempuan yang bekerja sebagai co-driver atau asisten supir. Usianya masih terbilang muda, baru 19 tahun. Namanya Dia Sabil. Uniknya, alasan Dia Sabil bekerja di PO Bus berbeda dengan Liena, dikarenakan dia teramat suka dengan bus atau bus mania. Bekerja sebagai co-driver membuat dia bisa selalu dekat dengan dunia perbusan yang sangat disukainya. Yang pertama sih niat kerja Kak. Terus yang kedua itu hobi. Hobi emang jadi mania bis. Gimana sih caranya nggak cuma jadi mania aja tapi bisa menguntungkan buat diri sendiri gitu. Tugas seorang co-driver tak semudah kelihatannya. Dia harus memastikan segala kebutuhan penumpang dan juga keamanan bus dari awal keberangkatan hingga sampai di tujuan. Pengetahuan tentang mesin tentu saja harus diketahui dia. Kalau awal berangkat itu pasti kita utamain cek mesin, kayak cek isi ulang air radiator, isi ulang air wiper, terus lihat cek oli gitu. Terus kalau di perjalanannya itu kita ambil penumpang di agen-agen, ambil uang setoran, manifest. Kalau penumpangnya udah naik semuanya, kita bagiin snack, kita tanya penurunan dia di mana gitu. Liena Ozora dan Dia Sabil adalah contoh dari sekian banyaknya pekerja perempuan yang mampu bersaing di dunia kaum pria. Tak mudah bukan berarti tak bisa, selama manusia mau terus berusaha.